Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTubers yang senantiasa selalu setia menonton video saya di mata kuliah pembahasan Ulumul Hadis. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Dan insya Allah kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, yang bisa membanggakan kedua orang tua kita dan para asatidz kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas materi ulumul hadis ya, yaitu tentang ilmu rijalul hadis. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana para ulama bisa mengetahui bahwa seorang perawi hadis itu dapat dipercaya? Dari mana mereka mengetahui apakah seorang perawi itu jujur, kuat hafalannya, atau justru pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah karena para ulama memiliki satu cabang ilmu yang sangat penting dalam ulumul hadis, yaitu ilmu rijalul hadis. Melalui ilmu inilah para ulama meneliti kehidupan cara perawi hadis secara mendalam, sehingga keaslian hadis Rasulullah SAW dapat terus terjaga hingga sekarang ini. Oke, kita langsung ke pembahasan rijalul hadis itu sendiri. Secara bahasa, kata rijal berarti laki-laki atau orang ya. Dalam istilah ilmu hadis, kata rijal digunakan untuk menunjukkan para perawi hadis, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis, mulai dari identitas, biografi, gurunya, muridnya, akhlaknya, kejujurannya, kekuatan hafalannya, hingga penilaian para ulama terhadap mereka. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang perawi layak diterima riwayatnya atau tidak sama sekali. Karena itu, ilmu rijalul hadis menjadi salah satu ilmu terpenting dalam penelitian hadis. Tujuan ilmu rijalul hadis adalah mengapa ilmu ini dipelajari. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keaslian hadis Rasulullah SAW. Melalui ilmu rijalul hadis ini, para ulama dapat membedakan antara perawi yang terpercaya dengan perawi yang lemah atau secara cuma-cuma ya. Selain itu, ilmu rijalul hadis juga membantu memastikan bahwa hadis yang sampai kepada kita benar-benar berasal dari Rasulullah SAW melalui jalur periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah salah satu bentuk kesungguhan para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, para sahabat rahimahullah, para audiens di YouTubers, kita lanjut, yaitu tentang ruang lingkup ilmu rijalul hadis. Dalam ilmu rijalul hadis ada beberapa hal yang diteliti. Pertama adalah identitas perawi, seperti nama lengkap, nama gelar, tempat tinggal, dan tahun kelahiran maupun wafat. Kedua adalah guru-guru yang pernah mengajarkan hadis kepada perawi tersebut. Ketiga adalah murid-muridnya, yaitu orang-orang yang menerima hadis darinya. Terus selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kepribadian atau sifat adil seorang perawi. Apakah ini dikenal sebagai orang yang jujur, bertakwa, dan menjaga kehormatan dirinya, atau sebaliknya. Dan yang kelima adalah tingkat ketelitian dan kekuatan hafalan, atau yang dikenal dengan istilah bihadobit ya. Semua informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan para ulama dalam menilai kualitas seorang perawi. Hubungan ilmu rijalul hadis dengan jahar wa ta'dil adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, ketika mempelajari ilmu rijalul hadis, kita juga akan menemukan istilah jar wa ta'dil. Jar berarti memberikan penilaian bahwa seorang perawi memiliki kelemahan yang menyebabkan riwayatnya tidak dapat diterima atau perlu dipertimbangkan kembali. Sedangkan ta'dil berarti memberikan penilaian bahwa seorang perawi adalah seorang yang adil, terpercaya, dan layak diterima riwayatnya. Dengan demikian, ilmu jar wa ta'dil merupakan bagian penting dalam kajian ilmu rijalul hadis.
Melalui kedua ilmu ini, para ulama dapat menentukan apakah sebuah sanad memenuhi syarat untuk diterima atau tidak. Nanti kita lihat. Kitab-kitab rijalul hadis ini itu ya, untuk memudahkan penelitian para ulama menyusun berbagai kitab khususnya yang berisi biografi para perawi hadis. Di antaranya adalah Ta'zib al-Kamal karya Al-Bizzi, Ta'zib at-Ta'zib karya Ibnu Hajar Asqalani, dan Takrib Ibnu Hajar, Takrib at-Tadrib yang juga disusun oleh Ibnu Hajar. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan penting dalam mengetahui keadaan para perawi hadis. Melalui kitab-kitab itu, para peneliti dapat mengetahui apakah seorang perawi dinilai thiqah, lemah, banyak melakukan kesalahan, atau bahkan pernah dituduh berdusta. Pentingnya ilmu rijalul hadis adalah, bayangkan jika ilmu rijalul hadis tidak pernah ada, maka apa yang akan terjadi? Tentu akan sulit membedakan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dengan hadis yang lemah atau bahkan palsu. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, oleh karena itu rijalul hadis menjadi benteng utama dalam menjaga keaslian sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Melakukan penelitian yang sangat teliti, para ulama mampu menyaring ribuan riwayat sehingga hadis yang memenuhi syarat saja yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki metode ilmiah yang sangat kuat dalam menjaga sumber ajarannya. Contoh penerapan ilmu rijalul hadis di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimisalkan terdapat dua hadis yang bahas tema yang sama tapi berasal dari sanad yang berbeda. Para ulama tidak langsung memilih salah satunya, ya, tapi mereka terlebih dahulu meneliti seluruh perawi dalam sanad tersebut. Apakah mereka pernah bertemu dengan gurunya? Terus apakah mereka hafalannya kuat-kuat? Terus apakah dikenal sebagai orang yang jujur? Terus apakah pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis? Terus setelah semua data dikumpulkan, barulah para ulama memberikan penilaian terhadap hadis tersebut. Inilah sebabnya mengapa penelitian hadis memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Hikmah mempelajari ilmu rijalul hadis diantaranya adalah sebagai berikut. Coba teman-teman apa saja? Yang pertama, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu rijalul hadis. Pertama, kita semakin yakin bahwa hadis Rasulullah SAW tidak diterima begitu saja, tetapi telah melalui penelitian yang sangat ketat. Kedua, kita semakin menghargai perjuangan para ulama yang rela menghabiskan waktu, tenaga, bahkan melakukan perjalanan jauh demi menjaga keaslian hadis. Ketiga, ilmu ini mengajarkan kepada kita pentingnya kejujuran, amanah, dan ketelitian dalam menyampaikan sebuah ilmu. Keempat, supaya kita menjadi lebih berhati-hati ketika menerima informasi agama, terutama yang beredar di media sosial seperti sekarang ini. Jadi para sahabat YouTuber semuanya, sebagai kesimpulan ya, ilmu rijalul hadis itu adalah ilmu yang mempelajari para perawi hadis, meliputi identitas, kepribadian, kejujuran, kekuatan hafalan, gurunya, murid, dan penilaian para ulama terhadap mereka. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Melalui ilmu rijalul hadis, para ulama berhasil menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat diwariskan kepada generasi setelahnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga setelah mempelajari materi tentang rijalul hadis ini, kita semakin menghargai perjuangan para ulama hadis dan semakin semangat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa selalu menonton video saya. Saya pastikan saya akhiri dengan memohon maaf sebesar-besarnya. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, apalagi ini dalam proses belajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
wal afu minkum. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.